Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita membaca Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, dan doa-doa yang insyaallah akan kita baca dengan niat istiqamah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh pemirsa, pendengar jamaah Majelis Al-Ihya Setia yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dibuka Majmu'atul Auratnya, terutama Majmu'atul Aurat yang versi baru, yaitu di halaman 88. Kita awali dengan pembacaan Ratibul Haddad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syaikhillahil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا الكتب الرباني والعارف صمداني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرة صاحب الراتب الحداد الأستاذ البراك العارف بالله القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا Mama Ajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pakentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan li hadarat abina wa ustadina Ki Haji Muhammad Husni Tamrin Fatma Wijaya Al-Banjari wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa liman asana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat allazina zakarna asma'ahum wa man lam nazkur asma'ahum wa anta a'lamu bi asma'ihim. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya. Ibu, bapa, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon. Bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا
واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أبدل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا حنان يا منان 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 يا ديان
ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله. Tawasulan wa tabarukan bi barakati wirdi sakran khususan li hadratis Syekh Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tatu bi darbillah tuluhu ma syaa Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Kita lanjutkan dengan pembacaan doa li Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Silahkan para pendengar setia jamaah dibuka halaman 142 Majmu'atul Aurat. Kita tawasul dengan doa beliau, mudah-mudahan kita semua senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anqulna wal muslimina minasy syaqawati ila as-sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal 'adzabi ila ar-rahmah ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الشهة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسهو بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله
يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عن من سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dilanjutkan dengan pembacaan Hizbun Nasr al-A'da. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur untuk ibadah, sehat, afiat, hasil maksud dan husnul khatimah. Dibuka Majmu'atul Awratnya halaman 109. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبدس بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يهدرني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله
غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. ألفي نار من أراد بي دعوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما عظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. حصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكات الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام. وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير. إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت شافي وعاف أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستي وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. منا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawaina at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin dan hadirat ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tuan guru, para ajengan, wabil khusus orang tua kita, guru kita, pengasuh Majelis Al-Ihya Bogor dan pesantren Insan Kamil Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membahagiakan beliau, menyehatkan beliau, memanjangkan umur beliau, dan menyampaikan daripada hajat dan maksud beliau, serta kita bisa mendapatkan keberkahan beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Al-Ihya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah SWT bermajelis meski dalam situasi yang online. Namun insya Allah, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niat, maka kita bisa tetap mendapatkan afdhaliyah atau keutamaan dari bermajelis ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang sakit ataupun dia dalam keadaan safar, kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan, maka dia pun akan mendapatkan pahala sebagaimana dia lakukan pada saat dia sehat, pada saat dia mukim. Kalau misalkan alhamdulillah kita setiap bulan rajin majelisan di Majelis Al-Ihya, insyaallah meskipun sekarang kita di rumah dalam keadaan online, kita tetap bisa mendapatkan pahala offline, dan malaikat juga tetap akan menyambangi kita, karena kata Nabi Muhammad SAW, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau kita kumpul bermajelis di rumah Allah, ya sekarang uzur kita nggak bisa di rumah Allah, ya di rumah masing-masing ya. Kita bermajelis di rumah masing-masing, niat karena Allah Subhanahu wa taala, pasti insya Allah kita akan dapat minimal 4 hal. Yang pertama, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Kita akan ditemani oleh malaikat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting untuk kita kaji dan lebih penting lagi untuk kita amalkan, yaitu taubat. Karena banyak sekali orang merasa sudah taubat tapi ternyata belum taubat. Dan insya Allah kita juga akan membahas tentang level-level daripada taubat tersebut. Jadi ada tingkatan yang memang harus kita lalui, ada fase yang harus kita lewati. Agar apa? Agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita taubati ya. Baik, kita mulai dari definisi. Jadi definisi taubat, kalau ada yang tanya, apa sih taubat itu? Maka jawabannya adalah kita bisa merujuk kepada pernyataan seorang wali besar, yaitu Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, di dalam syarah beliau atas Wasiyah Al-Matbuliyah, beliau mengatakan at-taubatu ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma kana mahmudan fi syar'i. Jadi yang namanya taubat itu adalah kembali dari satu keadaan yang dicela oleh syariat kepada satu keadaan yang terpuji oleh syariat. Barometer ukur tercela dan terpuji bukan omongan orang. Karena terkadang orang menganggap kita taubat justru malah dianggap buruk. Nah, kadang-kadang ada yang mengatakan, kamu so alim, kamu sekarang sombong, ya, kamu mulai pakai jilbab, kamu mulai pakai kopiah. Ya, kadang-kadang stigma di sebagian komunitas memang ada yang seperti itu. Tapi Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di sini menegaskan bahwasanya kita nggak perlu takut karena kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi taubat itu sederhananya adalah dari mencuri kepada tidak mencuri, dari sombong kepada rendah hati, kemudian dari pelit kepada dermawan. Dan dari keburukan-keburukan syariat menuju satu hal yang terpuji oleh syariat. Dari sesuatu yang membuat Nabi SAW sedih kepada sesuatu yang membuat senang Nabi Muhammad SAW. Dari sesuatu yang membuat Allah nggak senang, tidak ridha, kepada sesuatu yang membuat Allah SWT ridha. Nah, taubat sendiri itu memiliki syarat. Jadi kalau kita pengen taubatnya diterima oleh Allah SWT, tentu saja ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Apa saja syarat-syarat tersebut? Secara garis besar, apabila dosa itu kita lakukan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 hal yang harus kita penuhi. Namun apabila ada kaitannya dengan hak manusia, maka tambah 1 lagi syaratnya. Jadi totalnya 4. Nah, kalau ternyata kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Misalkan meninggalkan sholat, ya, kemudian mabuk-mabukan, kemudian juga katakanlah meninggalkan kewajiban, mampu haji tidak mau haji, mampu umroh, kemudian juga melalaikan umroh, ya, meskipun umroh itu hukumnya sunnah. Akan tetapi hal tersebut juga termasuk hal yang memang patut untuk kita taubati, sebagaimana nanti kita bahas di level taubat itu. Nah,
Jadi kalau misalkan dosa yang kita lakukan antara diri kita dengan Allah SWT, maka yang pertama kita harus menyesal. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan tanda orang punya iman, hatinya masih hidup dengan iman adalah dia sedih kalau misalkan ada kesempatan berbuat baik lewat, dan dia juga sedih kalau misalkan kesempatan yang Allah berikan kepada dirinya justru dipakai untuk bermaksiat. Jadi ada perasaan sedih ya. Jadi kalau misalkan ada orang mengaku tobat, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan ingatan di mana dulu dia pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa senang dengan maksiatnya, maka taubatnya belum diterima. Misal nih, kita ingat dulu pernah mohon maaf ya, mungkin ada yang pernah berzina, ada yang pernah mabuk-mabukan ya, ada yang pernah melakukan satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak muda zaman sekarang banyak yang pacaran ya. Tiba-tiba dia ngaku tobat dan kemudian Allah uji dirinya dengan mengingat waktu dia pacaran. Kalau dia ngerasa senang, dia ngerasa enjoy, dia ngerasa nikmat, maka itu artinya taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita cek. Ketika kita itu diberi ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita, yang timbul benci atau senang? Kalau yang timbul benci, maka syarat tobat salah satunya sudah Anda penuhi. Tapi kalau yang timbul senang berarti Anda belum melakukan tobat sama sekali, ya. Kemudian yang kedua adalah Anda tidak melakukannya lagi. Jadi berhenti, stop. Betul-betul nggak melakukan lagi. Orang yang bertobat dari dosa pacaran, maka dia nggak akan pernah pacaran lagi. Orang yang bertobat dari dosa mabuk-mabukan, maka dia tidak akan pernah mabuk-mabukan lagi. Orang yang bertobat dari dosa menyakiti hati orang tuanya, maka dia nggak pernah menyakiti hati orang tuanya lagi. Nah, yang ketiga adalah berjanji tidak akan melakukannya. Jadi apa bedanya syarat kedua dengan ketiga? Sangat berbeda. Karena ada orang yang berjanji masih melakukan, ada orang yang tidak melakukan tapi tidak mau berjanji. Nah, taubat ini salah satu dari ketiga syarat ini hilang, maka tidak diterima. Akan tetapi tiga hal ini harus hendaknya kita lakukan semua supaya taubat kita memenuhi syarat-syaratnya. Seperti syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Kalau kita tidak menghadap kiblat tanpa uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Begitu pula taubat. Karena ada orang misalkan dia ngaku tobat, tapi dia nggak menyesal, nggak bisa dikatakan tobat. Meskipun dia nggak bikin lagi, meskipun dia janji tidak akan mengulanginya lagi, tapi kalau ternyata dia masih senang, dia nggak benci dengan kelakuannya masa lalu, nah, itu artinya dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia menyesal, maka artinya dia sudah bertobat kepada Allah. Nah, kita cek sekarang. Maka sebenarnya paling bagus tuh kita ambil buku khusus ya, jangan sampai ketahuan sama siapapun. Terus kita mulai recheck dan recross lagi. Dulu dosa-dosa saya apa saja ya? Dari dulu itu saya ketika setelah balik, apa dosa-dosa yang pernah saya lakukan? Terkadang kita ini melupakan itu, melupakan muhasabah, melupakan bahwasanya kita itu banyak sekali berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal ini harus kita penuhi. Kemudian ada orang yang menyesal tapi masih buat dosa itu, jadi nggak diampuni juga. Ada juga yang menyesal, nggak melakukan tapi nggak janji, ya juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau bersih, kita kan pengen pulang dalam keadaan husnul khotimah, kita pengen pulang dalam keadaan terbaik, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita dijemput oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada jalan lain, tidak ada jalur yang lain melainkan kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dosa kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau ada hak manusia di situ, misalkan ada barang yang pernah kita curi, nauzubillah, ada barang yang pernah kita ambil secara tidak hak, kita gosok, ya kita korupsi dan lain sebagainya, maka harus istihlal dan istibra. Apa itu istihlal dan istibra? Artinya kita harus meminta kepada yang bersangkutan, yang berhak, maaf dan juga musamahah, agar kita dimaafkan dari semua kesalahan kita dan kita harus mengembalikan hak yang tersebut. Nah, ini berat ya, ini sangat berat. Salah satu daripada dosa yang menjangkiti dan tidak dirasa manusia di zaman ini adalah ghibah. Jadi ghibah itu dzikru akhaka bima yakrahu. Kita ngomongin orang lain ya, kita ngomongin dzikruka akhaka bima yakrahu. Jadi kita ngomongin orang lain sesuatu yang dia kalau dengar nggak senang, bidzahril ghaib. Ya, tanpa kehadirannya di situ. Misal, kalau misalnya lagi duduk nih kita tiba-tiba ngomongin, Ustadz Fulan kok begini ya, mobilnya bisa baru, jangan-jangan dia korupsi. Kok Kiai Fulan punya pesantren cepat sekali ya, jangan-jangan itu hasil daripada korupsi, atau dari sini, atau dari sana. Itu musibah besar.
Di zaman dulu ada seorang ulama yang namanya Al-Hasan Al-Basri. Beliau didatangi oleh muridnya, "Wahai guruku, kamu habis digibahi dengan fulan." Lalu Imam Hasan Al-Basri itu mengambil satu nampan dan diletakkan kurma di situ. Kemudian kurma itu diperintahkan untuk diantar pada orang itu. Lalu orang yang menggibahinya heran, "Saya perasaan tidak pernah berbuat baik kepada Hasan Al-Basri. Kenapa Hasan Al-Basri justru malah memberikan saya kurma, padahal saya justru malah mengatakan hal yang tidak baik?" Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Ketahuilah wahai saudaraku, Imam Hasan Al-Basri mengatakan ini adalah hadiah pengganti dari hadiahmu di yaumil qiyamah. Karena di hari kiamat nanti kamu akan membagi pahalamu kepada Imam Hasan Al-Basri." Ada juga orang yang namanya Ibnul Jun. Ibnul Jun ini kerjanya ngegibahin orang terus, ngomongin orang terus, ngejelek-jelekin orang terus. Ketika mau meninggal, dia mulai timbul penyesalan. Akhirnya dia utus orang untuk bawa beberapa keping uang emas untuk minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia gibahi, yang pernah dia omongin yang jelek ya, dihina, kemudian rusak kehormatannya. Nah, akhirnya ketika sampai utusannya Ibnul Jun ini ke rumah orang tersebut, orang itu justru mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak bisa memaafkan Ibnul Jun." "Loh, kenapa kamu tidak bisa memaafkan Ibnul Jun?" "Sebab begini, saya ini juga orang yang punya dosa banyak, saya orang yang punya kekhilafan banyak, dan saya tidak punya amal soleh terlalu banyak dan mencukupi untuk saya kembali kepada Allah. Salat saya hanya wajib-wajib saja, puasa saya juga yang wajib-wajib saja, bahkan belum tentu diterima. Tapi mungkin saja gibahnya dari Ibnu Jun ini bisa menyelamatkan saya, karena saya nanti akan tagih pahalanya, akan saya ambil pahalanya di hari kiamat." Bayangkan, ngeri kan? Jadi ayolah, mulai sekarang kita datengin orang-orang yang mungkin pernah kita omongin di belakang, yang pernah kita gibahin di belakang. Kita datengin aja, kita ngomong sama mereka bahwasanya saya pernah menzolimi kamu, tolong maafkan saya. Kita mohon supaya apa? Nanti dimaafkan di yaumil qiyamah, ya. Baik. Sekarang kalau kita sudah tahu syarat-syaratnya, nah sekarang levelnya nih, kita harus tahu level taubat itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui skala prioritas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kedepankan, supaya kita bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan yang terbersih. Taubat itu memiliki 8 level menurut Imam Abdul Wahab Asy'arani. Yang pertama adalah at-taubah minal kabair, taubat dari dosa besar. Yang kedua adalah at-taubah minas shaghair, taubat dari dosa kecil. Yang ketiga at-taubah minal makruhat, taubat dari hal yang dimakruhkan oleh Allah. Yang keempat at-taubah min khilafil aula min royatil hasanah, taubat dari melakukan hal yang tidak berkesesuaian dengan sunnah, tidak makruh tapi tidak berkesesuaian dengan sunnah. Kemudian at-taubah min royatin annahu sara ma'dudan minal fuqara, taubat dari merasa dirinya itu sudah benar, dirinya itu termasuk orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Kemudian yang keenam, at-taubah min royatin annahu qad sadaqa fi taubati, taubat dari merasa taubatnya sudah benar. Taubat dari merasa taubatnya sudah benar. Kemudian yang ketujuh, at-taubah an kulli khatirin yahturu lahu amma la yurdillah. Jadi taubat dari segala sesuatu yang berkelebat di pikiran kita, hanya berkelebat ya, tidak sampai kita lakukan, hanya terfikirkan saja sejenak, kemudian pergi lagi ya. Namanya khatir itu kan dia masuk terus pergi lagi. Misalkan kita punya pikiran yang nggak bagus terhadap seseorang, kemudian itu pergi lagi, ya, itu juga masuk ke dalam kategori taubat, padahal kita tidak melakukannya. Nah, yang terakhir adalah taubatnya para aulia. Ya, at-taubah an ghaflatin min dzikrillahi tarfata ain. Jadi taubat dari lupa mengingat Allah sekejap mata. Jadi kalau misalkan ada 1 detik yang dilalaikan oleh para wali, itu mereka sedihnya luar biasa daripada berzikir kepada Allah, ya. Mereka sedihnya luar biasa. Kenapa saya bisa lalai? Oke. Sekarang kita mulai bahas satu persatu. At-taubah minal kabair, taubat dari dosa besar. Kabair ini ada banyak. Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kabair membagi menjadi puluhan dosa besar. Akan tetapi kita hendak mengikhtisar, kita hendak meringkas daripada taubat dosa besar ini ke dalam 7 saja, ya. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jadi jauhilah olehmu, kata Nabi SAW, 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah as-sihru, yaitu sihir. Yang ketiga adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh nyawa yang tidak boleh dibunuh, ya. Kemudian yang keempat aklu riba, yang kelima aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam at-tawalli yaumaz zahaf, kabur dari perang, padahal dia bisa berperang tapi dia kabur dari perang, dia mangkir dari perintah peperangan. Kemudian yang ketujuh wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, memfitnah wanita yang baik-baik berzina.
syirik kepada Allah ini adalah dosa yang sangat besar karena menganggap bahwasanya ada entitas, ada hakikat, ada zat yang sama-sama memiliki kekuasaan, yang sama-sama bisa mengintervensi apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah besar kalau sampai kita yakini. Dan faktanya memang kalau kita pergi ke kampung-kampung ya, seperti di daerah mungkin Sragen, kemudian ada di sebagian di Brebes dan lain sebagainya, masih ada praktek-praktek itu. Ya, seperti ketika mau nikah justru malah masak ayam, ayamnya bukan dimakan tapi ditaruh di pojok-pojok rumah supaya nggak ada wabah. Maka dia masak-masakan kemudian ditaruh di tengah sawah. Ini adalah praktek yang tidak benar. Nah, Al-Imam As-Sanusi di dalam kitab beliau Syarhul Muqaddimat membagi syirik ini ke dalam 6 kategori ya. Jadi 4 ini dihukumi kafir, 2 ini belum tentu kafir. Yang 4 dihukumi kafir yang pertama adalah syirkul istiqlal. Istiqlal itu kan artinya kemerdekaan. Yang dimaksud dengan syirkul istiqlal artinya ada orang meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ada hakikat lain yang juga punya kekuatan seperti Allah. Ini adalah syiriknya orang Majusi. Orang Majusi di Persia dulu mengatakan bahwa Tuhan ada 2. Ada Tuhan yang namanya Ahruman, ada Tuhan yang namanya Ahura Mazda. Tuhan yang namanya Ahruman ini adalah Tuhan yang buruk ya, Tuhan yang berbuat kejelekan, kejahatan ya, infinite darkness, jadi kegelapan yang abadi, itu namanya Ahura Mazda. Namanya Ahruman. Kalau Ahura Mazda ini, yang dimaksud dengan Ahura Mazda adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menciptakan kebaikan. Nah, ini nggak boleh kita yakini. Kita punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa yang akal kita anggap baik, apa yang akal kita anggap buruk, semuanya tetap berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka fujurnya dan juga takwanya. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka perbuatan dosanya dan juga perbuatan kebaikannya. Artinya yang menciptakan segalanya Allah. Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kamu menyembah apa yang tanganmu ciptakan sementara yang menciptakan kamu dan perbuatanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sampai meyakini bahwasanya ada dualisme di dalam penciptaan itu. Rupanya Allah Subhanahu wa taala punya saingan. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu keyakinan orang Majusi, ya. Maka orang yang terkena syirkul istiqlal ini hukumnya kafir. Apakah bisa diampuni? Bisa. Semua orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dan insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Kemudian yang kedua adalah syirku taklid. Syirik karena mengikuti keyakinan orang-orang dulu, mengikuti keyakinan kesyirikan mereka, nyembah patung kah, kemudian nyembah pohon, nyembah arwah nenek moyang, animisme, itu ya. Ini juga dihukumi kafir dan hendaknya mereka bertobat. Kemudian yang ketiga adalah syirku tab'id, meyakini kalau Allah tersusun. Sebagaimana orang Nasrani meyakini Allah tersusun dari 3 oknum. Sebagian mereka ya, tidak semuanya. Sebagian mereka meyakini Tuhan itu tersusun dari ayah, kemudian anak dan Roh Kudus. Nah, ini juga dianggap sebagai syirik yang memasukkan seseorang ke dalam kekafiran dan mengeluarkannya dari keimanan. Nauzubillah ya. Kemudian yang keempat adalah syirku takrib, syirik karena menyembah ya. Menyembah sesuatu yang dianggap oleh dirinya bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini namanya syirku takrib. Tapi syirku takrib ini lain dengan tawasul. Karena tawasul kita tidak bermaksud menyembah siapapun. Kita hanya menjadikan wasilah yang diperbolehkan oleh syariat supaya kita bisa dikabulkan hajatnya. Dan Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam Mafahim Yajibu an Tusoha, beliau menjelaskan dengan gamblang bahwasanya tawasul itu kriterianya 4. Yang pertama, tawasul itu adalah salah satu cara berdoa. Jadi kalau ada orang mau berdoa tanpa tawasul itu pun bisa. Ada orang mau qabul hajatnya tanpa tawasul itu pun boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Jadi tidak boleh kita paksa juga orang itu untuk bertawasul kalau misalkan dia tidak percaya. Cukup kita jalani saja. Kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah kita jalani saja. Kemudian yang kedua, al-mutawassal bihi, yang dijadikan perantara tawasul adalah sesuatu yang dicintai Allah. Tidak mungkin kita tawasul dengan Fir'aun, tidak mungkin kita tawasul dengan jin, tidak mungkin kita tawasul dengan iblis ya. Tapi kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, dengan orang soleh dan dengan
athar-athar daripada Nabi SAW dan orang-orang soleh. Hal itu diperbolehkan di dalam syariat. Sebagaimana kita tahu ada orang yang masuk ke dalam gua 3 orang, kemudian tertutup pintu gua tersebut dengan batu besar, ketiganya tidak bisa keluar melainkan bertawasul. Yang satu bertawasul dengan baktinya kepada orang tua, yang kedua bertawasul dengan tidak maunya dia berzina padahal sudah tamakkanna minha. Jadi dia sudah betul-betul dalam posisi ingin berzina, betul-betul nggak ada siapapun selain dia dengan Allah. Tapi dia tinggalkan itu. Dan yang terakhir, orang yang merelakan bayaran upah yang tempat tidak dibayarkan, dia putarkan itu uangnya menjadi luar biasa, menjadi peternakan, kemudian perkebunan, dan dia serahkan semuanya kepada mantan pegawainya tersebut. Ketiganya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Nah, kalau tawasul dengan amal soleh ini boleh, maka tawasul dengan orang soleh itu juga diperbolehkan, sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kami. Baik. Kemudian syarat yang ketiga tawasul. Kalau ada orang meyakini bahwasanya yang dijadikan perantara tawasul ini bisa memberikan manfaat mutlak selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah jatuh dalam keadaan kafir, syirik. Nah, itu nggak pernah terjadi. Alhamdulillah, kita ke Keramat Empang, kemudian kita ke Habib Cikini, kita kita tawasul dengan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, para habaib, para ulama, kita tawasulan, kita pergi ke makam-makam wali songo tawasulan. Itu nggak bisa dikategorikan syirik, ya. Karena memang mereka hidup, ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, ya. Tapi mereka itu hidup. Jangan kamu katakan para ulama dan aulia itu meninggal, mereka itu hidup, tidak mati. Kemudian kriteria tawasul yang keempat adalah bahwasanya kalau ada orang yang mau bertawasul dengan amal soleh itu lebih diutamakan, ya, bagi Abu Yazid Muhammad, ya, supaya keluar daripada khilaf itu lebih diutamakan daripada kita bertawasul dengan orang-orang soleh. Tapi bagi guru kami Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani Mursyid Thariqah Syadziliyah Darqawiyah Siddiqiyah Yusriyah, beliau mengatakan bahwasanya tawasul dengan orang soleh lebih utama karena amal soleh adalah hasil dari orang soleh. Kalau nggak ada orang soleh maka tidak akan ada amal soleh. Nah, 4 jenis syirik ini hukumnya kafir. Nah, kalau ada orang mau tobat, mereka harus betul-betul memenuhi syarat-syarat tadi. Pertama, menyesal, membencinya, kemudian tidak melakukannya dan berjanji tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Kemudian syirik yang kelima, syirkul asbab. Jatuh ke dalam kesyirikan karena meyakini ada sebab yang independen selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia makan obat, dia mengatakan kepada obat itu, wahai obat, kalau nggak ada kamu saya itu nggak bakalan sembuh. Nah, ini sudah jatuh syirik. Ini bisa kafir, ya, bisa kafir. Tapi para ulama memberikan rukhsah, bisa jadi itu hanya ungkapan saja. Seperti kita pergi ke dokter, kalau nggak ada dokter saya nggak tahu deh nasibnya gimana. Ya, meskipun sebenarnya kita nggak patut bicara seperti itu. Tapi yang benar kita bicara, terima kasih dokter karena sudah menjadi sebab kesembuhan saya. Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan dokter dan insya Allah akan memuliakan dokter selalu. Nah, itu kalimat yang benar. Kemudian yang keenam, syirkul asbab, kemudian syirkul aghrad, syirik karena punya tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dua ini, syirkul asbab dengan syirkul aghrad, tidak kafir, akan tetapi tetap menjadikan orang menjadi fasik. Dosa besar, ya, maka harus tobat. Kita banyak-banyak istighfar, tobat, supaya kita pulang dalam keadaan bersih. Kemudian dosa besar yang kedua adalah sihir. Nah, hati-hati ya dengan sihir, ya, karena sihir ini kadang-kadang ada orang nggak nyangka kalau dia sudah menyihir saudaranya. Seperti misalkan apa? Kita ngelihat orang yang sedang dalam keadaan bahagia dengan pandangan hasud, itu juga sihir, ya. Maka kata Nabi SAW, innal ain la sihir. Sungguhnya ain itu adalah sihir. Artinya kita melihat orang dalam keadaan bahagia, nggak senang. Kita melihat tetangga kita dalam keadaan yang enak, senang, kita tidak ikut bahagia. Justru malah kita mengharapkan zawalun ni'mah. Kita mengharapkan supaya nikmat itu dicabut dari mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ini kadang-kadang tidak sadar. Itu termasuk daripada sihir itu, yang seperti itu, ya. Nah, ada juga sihir dengan membaca ayat kursi. Itu ada orang menyihir dengan baca 1000 ayat kursi, motong kambing, ya. Jadi harus kita hati-hati. Nah, cara kita untuk menangkal sihir adalah banyak berzikir, duduk di majelis ilmu dan majelis zikir, kemudian rutinkan baca hizib Nawawi, ya. Hizib Imam Nawawi ini mujarrab. Karena kata guru-guru kami di Mesir, kalau misalkan ada orang yang kelihatannya sakitnya itu nggak normal, dibacakan hizib Nawawi 7 kali, insya Allah sembuh. Kalau dibacakan hizib Nawawi 7 kali nggak sembuh, berarti bisa dipastikan penyebabnya medis, ya.
Kalau dibacain hizib Nawawi gitu ya. Bukan hijib ya. Kalau misalkan orang Sunda tuh hijib kayaknya ya. Ya, hijib Nawawi gitu. Kalau kita hizib Nawawi ya. Hizib Imam Nawawi gitu. Kalau kita baca hizib Nawawi 7 kali kepada orang yang lagi dalam keadaan nggak sehat ya. Kalau memang nggak sehatnya gara-gara jinnya pasti keluar ya. Jadi kita rutinkan baca hizib Nawawi. Biasanya ba'da subuh kita baca dan juga ba'da maghrib kita baca untuk perlindungan. Juga Hizbul Bahar Imam Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhum ajmain wa ardhah. Yang biasa kita baca kan Rotib Haddad, Rotib Attos, Rotib Idrus, kemudian Wirid Sakron ya. Kemudian Akidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Wirdul Latif itu harus kita lazimkan supaya kita punya proteksi, kita punya perlindungan. Sebagaimana rumah kita pagari, maka batin juga harus kita pagari ya. Kemudian membunuh nyawa yang tidak berhak untuk dibunuh, makan harta anak yatim, makan riba, kemudian kabur dari perang. Nah, yang terakhir ini adalah memfitnah perempuan baik-baik berzina. Nauzubillah, jangan sampai ini kita menghabisi pahala kita. Kita capek-capek puasa, sholat, zakat, bahkan haji, habis uang ratusan juta, habis gara-gara apa? Kita ngomongin orang. Kata Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, al-muflis man la dirham lahu wala mata, orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah orang yang tidak punya bekal, tidak punya dirham, tidak punya dinar, nggak punya uang. Tapi kata Nabi SAW, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang di hari kiamat, bisolatihi, pakai jubah solatnya, pahala solatnya, ya seolah-olah berhias, wa zakati, zakatnya, ya wa sodakotihi, sedekahnya, semua amalnya dibawa. Tsumma ya'ti man qad syatama hadza, kemudian didatangkan sekelompok orang yang pernah dia hina, wa qadhafa hadza, pernah dia fitnah, pernah dia gunjing, pernah dia ghibah, ya. Wa akhadha mala hadza, hartanya pernah dia ambil secara tidak hak, wa daraba hadza, pernah dia pukul, wa safaka dama hadza, darahnya pernah dia tumpahkan, fa ukhidha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka pahalanya itu diambilin, ya, diambilin, dipindahin. Kita punya pahala salat, puasa, zakat, haji diambilin untuk dia. Kita yang capek sholat dapat dia pahalanya. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Apakah urusannya selesai? Ternyata nggak selesai jamaah. Fa anna faniyat hasanatuhu qabla ayaqtiyama alaihi turihat alaihi khotoyahum tsumma turiha finnar. Jadi ketika orang dalam keadaan pahalanya habis, rekeningnya itu sudah nggak ada lagi. Dia mau bayar pakai apa? Oh, rupanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpahkan kejahatan, dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti itu ke dirinya, maka dia akhirnya tidak memikul pahala, hanya memikul dosa, lemparkan ke dalam neraka. Padahal datangnya ketika awal-awal ke mahkamahnya Allah, ke pengadilannya Allah, datang dengan membawa banyak pahala, tapi justru malah masuk neraka. Gara-gara apa? Lidah. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwasanya setiap kita bangun pagi, fa innal a'dha tukaffiru lisan, semua anggota tubuh kita itu mengafirkan lidah. Maksudnya apa? Tunabbihuhu, memperingatkan. Ya lisan, wahai lidah, ittaqillaha fina, tolong kamu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kami. Fa innama nahnu bika, karena urusan kami adalah tergantung padamu. Fa ini wajajta wajajna wa in istaqamta istaqamna, kalau kamu itu lurus kami akan lurus, kalau kamu bengkok kami juga akan bengkok. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ya Rasulullah, ayul islami afdal, ya, ayul mu'minina afdal, di antara semua orang beriman, yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, yang hafal Quran, yang mana yang paling utama? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang imamahnya paling besar, bukan orang yang mobilnya paling bagus, bukan orang yang sedekahnya paling banyak, tapi kata Nabi Muhammad SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, di sisi Rasul adalah orang yang paling sedikit menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang betul-betul disayang sama Allah, disayang sama Rasul, kita jaga kita punya lidah, kita jaga kita punya tangan. Bahkan dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali memperingatkan, hendaknya kita itu menjadi al-kiramil bararah, kita menjadi malaikat berwujud manusia. Siapakah malaikat berwujud manusia? Walladzi yas'a ala qada'i hajati ikhwani, adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya ingin menyelesaikan permasalahan saudaranya. Dan jangan kamu itu seperti binatang buas, kata Imam Ghazali. Binatang buas itu siapa sih binatang buas? Orang-orang yang tidak pernah kasih manfaat, justru malah kasih mudarat. Minimal jadilah kita seperti batu. Jadilah kita batu yang diam, meskipun tidak kasih manfaat, kita juga tidak kasih mudarat. Manfaat itu hanya kembali kepada diri kita saja.
Nah inilah di antara dosa-dosa besar yang banyak sebenarnya yang nggak bisa kami sampaikan sekarang, yang sebenarnya harus kita taubati. Jadi masing-masing kita pikirkan, pernah nggak ya nauzubillah saya syirik? Kalau nauzubillah ada anggota keluarga kita, ya mungkin teman kita, kolega kita yang seperti itu, nasihati, karena itu kewajiban kita. Nggak boleh didiemin. Kalau didiemin kita akan berdosa di sisi Allah SWT. Dan ajak dia untuk bertobat kepada Allah, sampaikan syarat-syaratnya, sampaikan kriteria-kriterianya supaya dia faham. Kemudian level kedua nih, kalau misalkan dosa besar rasanya sudah kita taubati ya. Tapi gimana kalau sholat ya? Sholat itu gimana cara tobatnya? Meninggalkan sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang meninggalkan sholat baik karena lupa ataupun sengaja, maka hendaknya dia menggantinya. Man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalika. Kalau ada orang lupa daripada sholat, maka hendaknya dia mengganti. Sholatnya itu. Misalkan ada orang nggak sholat 1 hari, berarti 5 subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, besoknya dia boleh ganti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi ada mazhab yang mengatakan bahwasanya nggak perlu mengqadha sholat. Ini mazhab yang menyimpang. Imam Nawawi sampai memperingatkan di dalam Majmu' Syarah Muhadzabnya, jangan ikuti yang seperti ini. Ini pendapat yang menyimpang. Ya, alasan mereka adalah sholat wajib itu ditambal dengan sholat sunnah kalau kita itu sengaja meninggalkannya. Yang betul adalah kalau lupa saja kita diperintahkan untuk mengganti, apalagi orang yang lalai, yang sengaja. Dan kita nggak akan pernah bisa mengganti puasa wajib dengan puasa sunnah. Ada orang nggak puasa Ramadan 30 hari, digantinya dengan puasa Senin Kamis atau puasa Daud, nggak bisa. Begitu pula sholat, kita meninggalkan na'udzubillah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, ya gantinya juga subuh, duhur, asar, maghrib. Tidak mungkin kita bisa menggantinya dengan rawatib. Sementara fungsi rawatib itu adalah untuk menyempurnakan dari bolong-bolongnya sholat yang kita lakukan. Bolong-bolongnya apa, Bib? Bolong-bolongnya niat, kurang rukun, tiba-tiba kurang syarat yang kita nggak paham, ya. Kelalaian hati kita, rokaat pertama ingat istri, rokaat kedua ingat anak, rokaat ketiga lupa rokaat. Nah, itu akan ditambal dengan pahala sholat sunnah. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Kenapa? Karena ingin sholat wajibnya itu sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi saya begitu, hendaknya kita bisa menirunya. Baik. Nah, sekarang yang kedua adalah taubat dari hal yang at-taubah minal kabair, at-taubah minas shaghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini adalah dosa-dosa yang kita tidak merasa itu berdosa. Misal kita manggil kawan, halo gendut gitu, halo item, halo jelek, halo cungkring. Kita mungkin nggak merasa itu dosa karena kita ngomongnya sambil bercanda. Tapi tahukah Anda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarokal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku jamin satu rumah di ujung surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Wa ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jamin satu rumah di tengah surga bagi siapa saja orang yang bisa meninggalkan kedustaan meskipun dalam keadaan bercanda. Artinya kalau kita bisa menahan diri kita dari candaan-candaan yang bisa merugikan orang lain, salah satunya adalah kita menghina fisik seseorang, menghina keadaan seseorang, meskipun kita dalam keadaan bercanda, maka insya Allah kita dijamin akan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian beliau katakan, SAW, beliau mengatakan, man yadman lima baina lihyahi wa fakhidaihi adman lahu jannah. Kalau ada orang menjamin lidahnya, menjamin mulutnya tidak menghina orang, tidak ghibah orang, dan menjamin kemaluannya, maka Nabi akan menjamin baginya surga. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Sama saja kita punya air 1 ciduk, 1 gayung, tapi kita ambil terus gitu ya. Akhirnya habis ya. Bahkan bak yang sangat besar isi kolam renang juga kalau kita ambilin terus akan habis ya. Nah, begitu pula dosa, kita tidak boleh meremehkan. Oh, ini dosa kecil, biarin aja, tidak boleh. Sejatinya kita akan pulang kepada Allah SWT dan kita ingin bahwasanya batin kita itu dalam keadaan yang paling bersih. Kemudian at-taubah minas shaghair ini juga harus diikuti dengan la kabirata mal istighfar. Dosa besar ini tidak akan langgeng kalau kita lazimkan istighfar. Makanya guru kami Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid mewasiatkan dalam satu hari itu minimal istighfar itu 1000 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 1000 kali. Di dalam thariqah Syadziliyah, wirdul asasnya
atau wirid yang harus kita lazimkan adalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim 100 kali, dan baca astaghfirullah 100 kali. Kemudian yang ketiga, taubah minal makruhat, taubat dari hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Contohnya kita sholat dalam keadaan pakaiannya bau, dalam keadaan mulutnya bau. Itu saya pernah ketika lagi sholat, tiba-tiba ada orang datang ke samping saya, ketika imamnya sudah takbiratul ihram, maka dia ikut takbir Allah. Wah, Masya Allah, bau kebabnya kerasa ke hidung saya, bau bawangnya kerasa ke hidung saya. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang hal tersebut. Melarang apa? Kalau kita mau datang ke masjid, mau sholat, jangan sampai mulut kita bau. Ya. Sampai kata Nabi itu, man akala min hadhil baqlah fala yaqrabanna masajidana hatta yadhhaba rihuhu. Kalau ada orang habis makan bawang bombay, bawang bakung, bawang-bawangan, habis makan bawang mulutnya bau, jangan sampai mendekati masjid kami sampai baunya itu hilang. Karena bisa merusak sholat dan kekhusyuan orang banyak. Orang lain itu bisa jadi nggak khusyuk sholatnya dan kita akhirnya menjadi dosa. Kemudian selanjutnya taubat dari merasa sudah dekat. Nah, ini musibah ya. Biasanya orang yang sudah merasa dekat itu justru malah jauh dari Allah. Orang yang sudah merasa bahwasanya dia sudah mencapai derajat kewalian, itu malah orang yang sebetulnya jauh dari Allah SWT. Maka familiar di tengah kita itu ungkapan bahwa Allah itu lebih dekat kepada ahli maksiat yang takut padanya daripada ahli ibadah yang sombong. Jadi Allah lebih senang gitu kalau ngelihat ada ahli maksiat terus takut sama Allah. Dia nggak mau ya maksiatnya itu langgeng, dia nggak mau maksiatnya itu tidak diampuni, ketimbang orang yang sholat, puasa, zakat, ngaji, kemudian dia ngerasa lebih baik dari orang lain. Ini musibah ya. Pernah dikisahkan ada orang puasa Daud 30 tahun. Puasa Daud 30 tahun. Dia seorang penjual daging. Kemudian setan ini nyamar, jin ini nyamar. Ketika orang sedang ngantri beli daging, jin ini menyalip ya. Kalau bahasa kita tuh nyelak tuh ke depan dia. Diselak tuh. Lalu terjadilah keributan di depan tukang daging itu. Lalu kata setan itu, kata jin itu, saya ini sedang puasa, ngotot. Saya harus dapat duluan, padahal antriannya panjang. Sengaja diucapkan puasa. Saya ini puasa, saya puasa. Saya ini puasa, saya harus dapat dagingnya. Saya mau buka puasa, saya ini puasa. Ya, terpancinglah penjual daging itu dan dia mengatakan apa? Kamu baru puasa 1 hari, saya ini 30 tahun puasa. Wah, pahalanya habis. Pahalanya hilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita ngerasa dekat sama Allah, kita lalai. Kemudian tobat dari ngerasa tobatnya sudah diterima. Oh ya, saya sudah tobat saya diterima. Nah, itu nggak boleh ya. Betul, kita harus husnuzon kepada Allah, kita harus positif. Kita harus memaafkan diri kita karena kekurangan dan kesalahan, kejelekan, keburukan, maksiat kita. Itu tidak bisa kita jadikan penjara bagi kebaikan, tapi kita jadikan pelajaran, betul. Akan tetapi jangan sampai kita punya perasaan taubat kita sudah pasti diterima. Maka kata para ulama, taubatuna tahtaju ila taubah wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Jadi taubat kita harus ditaubati dan juga istighfar kita harus diistighfari. Maka ayolah dengan majelis Al-Ihya ini kita diajarkan untuk secara konstan bermuhasabah, baca wirid sama-sama, zikir sama-sama, dan itu atharnya sangat besar ya. Zikir berjamaah itu jauh lebih utama daripada zikir sendirian di dalam keadaan-keadaan tertentu ya. Karena zikir berjamaah faidahnya bisa dirasakan bersama-sama, bahkan orang yang tadinya tidak mau berzikir jadi ikutan berzikir. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti punya kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri yang khusus membahas 27 dalil untuk berzikir. 27 hadis ya dalam rangkaian zikir. Zikir berjamaah, ada hadisnya di Bukhari, di Muslim, di Tirmidzi, dan ini untuk menjawab fitnah sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya zikir berjamaah itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyidina Abdullah ibn Abbas sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan inna raf'a sauti bidzikri kana ala ahdi Nabi Muhammadin SAW. Dulu mengangkat suara pada saat berzikir, pada waktu berzikir itu dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah orang yang dikasih pemahaman mau berzikir berjamaah sebagaimana majelis Al-Ihya lakukan. Alhamdulillah.
Kemudian selanjutnya taubat dari pemikiran yang tidak baik, dari maksiat yang hanya berkelebat di pikiran kita. Misal kita ngelihat handphone tergeletak, ambil aja, terus pergi lagi tuh pikiran. Itu tetap harus kita istighfari. Nah, itu ada perempuan cantik, deketin aja. Terus kita halau pikiran tersebut hingga hilang, kita tetap harus istighfar. Karena sejatinya pikiran itu tidak akan datang, melainkan karena memang didahului oleh kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita. Makanya Syekh Muhammad Basim Dahman mengatakan sesungguhnya manusia itu bisa melakukan dosa atau punya potensi dosa karena matanya kebanyakan memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hati-hati ya. Jadi kita perbanyak istighfar. Nah, yang terakhir adalah taubat dari lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala sekejap mata saja. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati batin kita itu akan menjadi tenang, batin kita itu akan menjadi riang. Maka kita juga harus menunjukkan gitu kepada orang-orang yang katakanlah menganggap sepele zikir atau menganggap bahwa zikir itu nggak asyik. Bahwa zikir itu asyik, kita tunjukkan gitu. Kalau orang-orang yang ahli ibadah tidak menganggap asyik zikir, tidak menganggap asyik majelis taklim, maka orang-orang yang ahli maksiat mengatakan, oh tuh lihat tuh, orang yang ahli zikir mukanya murung terus, orang yang ahli ibadah mukanya murung terus. Maka kita harus tampakkan kebahagiaan, kita harus tampakkan kesenangan, bahwasanya kebahagiaan, kesenangan itu ada pada zikir kepada Allah, ada pada thalabul ilm, nuntut ilmu, khidmat kepada para ulama, para kiai, para habaib. Kemudian kita membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, itu adalah jalan yang terbaik. Tobat dari dosa besar selesaikan, dari dosa kecil selesaikan, dari yang makruh selesaikan, dari merasa tobatnya diterima selesaikan, dari merasa sudah dekat kepada Allah diselesaikan. Kemudian dari khilaful aula, tadi ada yang belum tersebut ya, dari khilaful aula. Khilaful aula ini nggak makruh, tapi kurang disukai. Ya, jadi setelah kita tobat dari dosa besar, dosa kecil, kemudian tobat dari yang makruh, khilaful aula. Khilaful aula ini artinya menyelisihi yang utama. Misal, bisa sholat pakai baju yang bagus, tapi sholat pakai baju yang jelek, meskipun sama-sama nutup aurat. Bisa ke masjid sholat Jumat pakai baju yang luar biasa indah untuk memuliakan syiar Islam, tapi justru malah pakai baju yang jelek, bukan karena pengen tawadhu. Jadi takut kita terhadap riya itu juga bentuk keriaan tersendiri. Ya, kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajli nasriya. Kita ninggalin suatu amal gara-gara manusia itu riya. Ya, jadi khilaful aula bukan makruh ya, tapi tetap bagi para ulama dan aulia harus ditaubati. Kenapa sih saya sholat bisa pakai baju bagus tapi cuma pakai kaos oblong misalnya? Kenapa sih saya nggak bisa sholat pakai baju yang lebih rapi? Nah, kenapa saya sholat pakai baju yang kurang wangi? Kenapa saya sholat tidak pakai minyak wangi? Nah, itu juga harus kita taubati. Dan pada akhirnya kita taubat jika kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari yang makruh, taubat dari hal-hal yang berselisih dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu khilaful aula, meskipun tidak makruh. Taubat dari merasa sudah dekat dengan Allah, taubat dari merasa taubatnya diterima, taubat dari pikiran yang tidak baik, dan terakhir taubat dari lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lazimkan daripada syarat-syarat taubat, kita lazimkan daripada level-level taubat ini, insya Allah kita akan menjadi hamba yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya seseorang yang mungkin sepanjang hidupnya berbuat dosa kepada Allah, namun ketika dia mengetahui bahwasannya pintu taubat itu terbuka sampai matahari terbenam dari barat, dia bertobat kepada Allah, dosa-dosanya diampuni. Bukankah Allah SWT mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, apabila engkau berharap kepadaku, minta ampun kepadaku, aku akan ampuni semua dosamu dan aku tidak akan pedulikan itu. Wa ibna Adam, law balagat dhunubuka anana sama'i tsumma astaghfartani la ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau dosamu itu mencapai kerak langit, pasti aku akan ampuni kalau kamu meminta ampunan kepadaku. Wa ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotoya, tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai hambaku, kalau engkau datang kepadaku membawa sebesar bumi ini dosa-dosamu dan engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun, engkau hanya yakin kepadaku, maka aku akan menyambutmu membawakan hadiah sebesar bumi ampunan untukmu. Indah sekali. Allah tidak mengatakan wahai pemabuk, wahai pezina, wahai pencuri, wahai pembunuh. Allah mengatakan ya ibna Adam. Bahkan Allah tidak mengatakan wahai orang kafir. Allah mengatakan apa? Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Lembut sekali panggilan Allah Subhanahu wa taala
kepada orang-orang yang mau bertobat. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah aktif di majelis ta'lim, di majelis zikir, hendaknya jangan membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jangan mengklaim bahwasanya surga itu hanya ada pada diri kita, kelompok kita, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan umatnya adalah separuh ahli surga. Masa sih separuh ahli surga itu isinya adalah teman-teman kajian kita, teman-teman pengajian kita saja? Kan tidak mungkin. Maka hendaknya apabila ada seseorang yang memang tampak padanya, pada dirinya, pada batinnya keinginan untuk kembali kepada Allah SWT, jangan pernah kita tutup. Apakah kita tidak malu bahwasanya Allah SWT mengampuni dosa orang yang sudah membunuh 100 kali, sementara orang yang mungkin ada di hadapan kita yang ingin tobat dosanya pun tidak banyak? Maka takhallaku bi akhlaqillah, maka cobalah kita tiru daripada akhlaknya Allah SWT yang suka memaafkan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah tuh paling suka hamba-hamba yang apa? Qarib, gampang, mudah, dekat. Kemudian layyin, lembut, sahal, memudahkan. Dan tidaklah kita mengharapkan dengan keberkahan majelis Al-Ihya ini, dengan keberkahan guru kita Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin dan semua para asatidzah majelis Al-Ihya, semua jamaahnya, solihin dan solihat, mukminin dan mukminat, qanitin dan qanitat, kita berharap Allah SWT menurunkan daripada rahmatnya, membersihkan kita punya dosa-dosa, dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetaplah mencintai karena Allah, tetaplah berjuang di jalan Allah, sehingga akhirnya kita bertemu Allah tidak membawa apapun melainkan rahmatnya. Astaudiukumullah, saya titipkan antum semua kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.